Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara review artikel dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nabila yang akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam review artikel siang hari ini. Nah, dalam review artikel siang hari ini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul Signaling Sustainability, Impact That Learning How report has on enrollment, endowment, and emission of North American higher education institution. Review artikel siang hari ini akan dipresentasikan oleh Kadir Bahayu Almi Mahati selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Almi dipersilakan untuk memandu review artikel siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pembukaannya. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Topik hari ini saya mulai. Jadi pada pertemuan topik hari ini, artikel yang akan saya bawa berjudul Signaling Sustainability Impact That Learning How to Report has on Enrollment, Endowment, and Emission for North American Higher Education Institution. Nah, ini adalah artikel yang dipublish di jurnal Sustainability Accounting Management and Policy Journal Q1 Top Tier, ranknya di ranking 7 dari 176. Artikel ini terbilang agak lama karena dia accept-nya tanggal 21 Januari 2021. Nah, Nah, ini dari judul artikel, authors, dan abstraknya. Singkatnya, artikel ini itu membahas gimana sustainability reporting di konteks perguruan tinggi atau higher education institution. Jadi, artikel ini itu bertujuan untuk eh, mengembangkan model atau model terintegrasi yang mengaitkan bahwa antara pelaporan keberlanjutan dari HEI itu memiliki dampak pada skor HEI-nya dan di satu sisi skor HEI-nya ini memiliki dampak pada beberapa dependen lainnya. Jadi artikel ini tuh menggunakan sustainability reporting level itu sebagai dependent dan independent. Nah, lumayan menarik. Jadi mungkin bisa next aja. Nah, mungkin biar jadi gambaran awal, saya langsung ke slide yang kerangka konseptualnya dulu. Nah, ini gambaran awalnya. Jadi di artikel ini akan membahas reporting level sustainability sebagai tengah-tengah antara independen dan dependen. Jadi ketika dia menjadi dependen, dia punya dua independen, dan ketika dia menjadi independen, dia punya tiga dependen. Oke, kembali ke awal. Nah, ini ada 6 poin dari abstraknya ini. Jadi tujuan dari artikel ini adalah mengembangkan model integrasi penilaian frekuensi pelaporan dan waktu antara pelaporan univ di STARS. Jadi sebagaimana yang kita semua pahami, keberlanjutan itu banyaknya berkembang di sektor industri atau corporate. Nah, padahal organisasi itu nggak cuma corporate aja, tapi beberapa penelitian sudah sustainability untuk higher education institution. Nah, penelitian ini salah satu penelitian yang mempelopori higher education institution dengan menggunakan STARS. STARS ini semacam Reuters Sustainability yang mana beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa STARS ini memiliki indikator dalam kerangka pelaporannya ini lebih lengkap dibandingkan beberapa Reuters lainnya. Nah, sayangnya STARS ini digunakan di Amerika. Memang STARS ini didirikan oleh AC, yang mana itu lembaga buatan Amerika. Jadi mayoritas universitas yang melaporkan pada STARS itu masih di sekitar Amerika, Kanada, dan sedikit ke arah Eropa. Oke, nah selanjutnya dari penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori signaling dan legitimasi. Nah, data menggunakan beberapa higher education institution dari STARS, dan analisis menggunakan GLS atau Generalized Linear GLM, mohon maaf, Generalized Linear Model.
Nah, hasilnya dari abstrak ini dijelaskan bahwa aktivitas sustainability higher education institution yang melaporkan aktivitas sustainability-nya itu mereka termasuk mempelajari, melaporkan sustainability-nya dengan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak melaporkan atau cenderung melewati beberapa periode pelaporan. Jadi mereka anggapannya tidak belajar karena hasil pelaporannya kurang baik, tidak sebaik pada higher education institution yang rutin melaporkannya. Nah, kemudian finding selanjutnya ada hubungan antara pelaporan dan keterlibatan higher education institution dalam pelaporan sustainability dan dana endowment atau dana abadi kalau bahasa Indonesianya yang diterima dari higher education institution. Nah, practical implication-nya, jadi higher education institution itu harus mengembangkan strategi mengenai pelaporan yang sesuai dengan standar STARS dan higher education institution juga harus mempelajari pelaporan-pelaporan sebelumnya sebagai bentuk pembelajaran mereka dalam melaporkan keberlanjutan higher education institution-nya dan untuk melakukan pelaporan yang lebih baik di periode selanjutnya. Kemudian ada social implication ini, eh, STARS ini dapat digunakan sebagai standar higher education institution untuk menjadi media sinyal untuk stakeholders tentang komitmen keberlanjutannya. Jadi, STARS ini bisa sebagai media transparansi untuk stakeholders mengerti bagaimana kinerja keberlanjutan dari setiap higher education institution. Nah, terakhir, novelty dari penelitian ini memang penelitian ini meneliti lebih dalam kerangka pelaporan STARS. Nah, dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa adanya sinyal yang melegitimasi antara higher education dengan stakeholdernya sehingga meningkatkan kinerja dari higher education ini supaya lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah introduction. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari adanya ini semua? Jadi, sebagaimana yang kita tahu adanya IPCC. IPCC ini kan semacam lembaga yang mengharuskan perusahaan di bidang korporasi itu melakukan pelaporan mengenai perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap perusahaannya. Nah, ini itu dirasa oleh banyak pihak itu hanya fokus ke perusahaan. Nah, sedangkan ada yang namanya gerakan pemuda atau youth society itu merasa kayak IPCC ini eh, perguruan tinggi atau higher education institution. Nah, jadi ada satu orang atau mungkin dia mendirikan lembaga namanya Greta Thunberg. Ini mempelopori adanya gerakan pemuda untuk menginspirasi gerakan global. Nah, dampaknya eh, pada pendidikan tinggi, mahasiswa akhirnya memiliki semacam kemauan untuk higher education institution mengembangkan kinerja yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini yang dibahas dan yang dicontohkan adalah adanya higher education institution yang melakukan divestasi dari bahan bakar fosil. Jadi secara nggak langsung para mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Greta Thunberg ini mendorong higher education institution untuk beralih dari bahan bakar fosil ini ke bahan yang lebih berkelanjutan. Jadi ini menjadi tantangan higher education ini harus memperbaiki kinerjanya untuk lebih berkelanjutan dan ini yang semacam menjadi wajah dari higher education institutionnya sebagai komitmennya terhadap keberlanjutan. Nah, di samping itu, pelaporan keberlanjutan ini, nah di samping itu pelaporan keberlanjutan ini juga mengarah pada greenwashing, yang mana bisa saja setiap higher education ini hanya melaporkan saja tanpa memiliki aksi yang atau tanpa memiliki kinerja yang benar-benar berkelanjutan. Nah, makanya di penelitian ini akan meneliti lebih jauh hubungan antara pelaporan kinerja keberlanjutan tadi
dengan bagaimana tingkat masuk mahasiswa ke universitasnya. Nah, dari introduction tadi eh, mengindikasikan bahwa pentingnya transparansi dan indikator yang jelas untuk mengidentifikasi komitmen keberlanjutan higher education institution dan kerangka pelaporan STARS yang lumayan dirasa sangat kompleks dan terstruktur. Nah, selanjutnya ini sudah masuk di bagian literatur review. Jadi, ini semacam pembahasan yang menyerukan perlunya integrasi keberlanjutan pada higher education. Nah, semuanya juga berawal dari stakeholdersnya. Jadi, intinya banyak stakeholders juga di lingkungan pendidikan tinggi yang mana ini mendorong adanya kinerja yang berkelanjutan di higher education institution. Nah, termasuk transparansi ini, kinerja keberlanjutan ini juga perlu dilaporkan atau ditunjukkan kepada seluruh stakeholders yang mana ini perlu media untuk melaporkan kurang sambar sih. Nah, maka dari itu penggunaan pelaporan keberlanjutan STARS ini dianggap sebagai media yang tepat untuk bentuk transparansi higher education institution melaporkan beberapa aspek keberlanjutannya. Nah, namun adanya potensi greenwashing seperti saya sebutkan tadi, beberapa higher education institution hanya mengadopsi standar keberlanjutannya saja. Nah, cara melihatnya antara higher education institution yang betul-betul melaporkan keberlanjutannya dan yang hanya melaporkannya itu terlihat antara dari terlihat dari taktis dan strategisnya. Nah, di mana ada satu penelitian dari Casarejos ini menyebutkan bahwa keberlanjutan itu ada empat, administratif, sosial budaya, akademik, dan operasional. Nah, kemudian dalam melakukan pelaporan keberlanjutan, empat aspek ini ada tantangan di mana tidak hanya melaporkan di salah satu saja, tapi juga tidak hanya melaporkan di empat aspek ini saja, tetapi juga mengkomunikasikannya secara efektif kepada para pemangku kepentingan. Nah, ini masuk ke pengembangan hipotesis. Ini pembahasan pada hipotesis pertama. Nah, hipotesis pertama ini mempelajari maksud belajar dan tidak belajar dari adanya pelaporan keberlanjutan. Jadi, teori belajar dan tidak belajar ini berdiri ketika eh, mungkin sedikit informasi saya geser sedikit. Nah, ini gambaran STARS report level itu ada di skor ini, skor 91,10. Ini adalah skor total dari sustainability reporting dari Arizona State University. Nah, kemudian ini adalah number of priority reports. Jadi, berapa kali dia melaporkan keberlanjutannya pada STARS. Nah, ini ada dari 2014, 2017 hingga 2023 ini ada 6 kali pelaporan. Nah, di pelaporan ini ada juga jaraknya. Jadi ada submission date, valid true. Nah, ini dari valid true ke submission date-nya ini bisa dihitung. Nah, pada hipotesis kembali ke hipotesis pertama. Hipotesis pertama ini kan maksudnya adalah menguji teori belajar dan tidak belajar. Nah, di sini membahas jumlah dari pelaporan itu, pelaporan yang sebelumnya yang pada Arizona State University tadi ada 6, itu mempengaruhi reporting levelnya. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena adanya STAR sebagai media pelaporan keberlanjutan dari higher education ini juga menjadi proses belajar oleh institusi pendidikan tinggi, bukan melaporkan di STAR. Tentunya juga mengumpulkan berbagai data untuk
di apa ya dinilai oleh institusi dari STARS untuk dilaporkan skor kinerja keberlanjutannya. Nah, menurut organizational learning theory, nah organisasi akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Nah, dari hasil pembelajaran untuk melaporkan kinerjanya ke STARS tadi untuk mendapatkan skor sustainability report. Nah, HE ini mengembangkan kompetensi unik yang dapat memberikan keuntungan strategis dan membantu institusi untuk menyesuaikan strategi keberlanjutan dan serta memperkuat komunikasi dan kolaborasinya dengan para pemangku kepentingannya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan sifat pelaporan. Ada yang higher sejauh ini memang di institusi pendidikan tinggi belum ada keharusan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan karena kan juga belum ada standar wajib untuk pendidikan tinggi melaporkan kinerja keberlanjutannya. Berbeda dengan korporasi, sudah ada IFRS S1, S2 untuk kewajiban setiap perusahaan mematuhinya melaporkan kinerja keberlanjutannya. Nah, kembali ke konteksnya STARS ini, ketika ada kewajiban ataupun kesukarelaan atau volunteer atau mandatori, nah umumnya higher education yang diwajibkan melaporkan kinerja keberlanjutannya itu akan hanya melaporkan sebagai formalitas. Nah, sedangkan ini hingga saat ini STARS ini juga masih bersifat voluntary, justru higher education institution yang melaporkan secara voluntary atau sukarela itu cenderung mengintegrasikan atau melaporkan pelaporannya dengan tujuan yang strategis dan menyusun dokumentasi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi di penelitian ini menunjukkan bahwa higher education yang melakukan pelaporan sebelumnya itu diasumsikan memiliki peningkatan kualitas laporan yang lebih baik dan keselarasan dengan strategi institusi. Maka dari itu, hipotesis yang pertama adalah number of prior report is positively related to the reporting level. Nah, selanjutnya yang kedua adalah masih tentang belajar dan tidak belajar. Nah, adanya kemungkinan tidak belajar selain dari peningkatan melalui pembelajaran dari laporan sebelumnya, ada juga resiko kehilangan keterampilan jika tidak terlibat secara berkelanjutan. Nah, jadi maksudnya adalah ketika higher education ini tidak rutin melaporkan setiap periodenya, misalkan di tahun 2011 dia melaporkan, lalu meloncat di tahun 2017 melaporkan lagi. Nah, itu ada kemungkinan mereka tidak belajar dari pelaporan yang sebelumnya. Dan mereka pada akhirnya akan kehilangan keterampilannya dalam melaporkan kinerja keberlanjutan ini, termasuk mengintegrasikan kinerja higher education yang lebih berkelanjutan. Jadi adanya jeda panjang antara pengalaman sebelumnya dengan pelaporan saat ini itu bisa menjadi tidak relevan atau tidak dapat diakses. Nah, penyebabnya itu, uh, umumnya penyebab dari tidak belajar ini karena adanya pergantian manajer atau staf yang bagian mengurusi sustainability dari setiap higher education institution. Kalau di korporasi ini namanya sustainability committee. Kemudian ada juga faktor lain yaitu kurangnya dokumentasi yang memadai atau hilangnya kapabilitas dalam melakukan pelaporan keberlanjutan. Nah, kemudian ada juga konsekuensi jangka panjang dalam laporan keberlanjutan di mana higher education yang jarang melakukan pelaporan ini cenderung kehilangan kompetensi dan menurunkan kualitas dari tingkat pelaporannya dan secara tidak langsung juga menurunkan transparansi dari higher education institution tersebut. Nah, pelaporan ini kan sebagai media komunikasi higher education untuk menunjukkan keberlanjutannya terhadap para stakeholders-nya. Jadi pentingnya pelaporan yang efektif ini memberikan sinyal yang kuat kepada publik atau stakeholders-nya untuk mempertahankan kredibilitas dari reputasi dari higher education institution ini. Jadi kegagalan dalam memberikan sinyal yang jelas melalui pelaporan ini dapat menyebabkan penurunan
dari kepercayaan para pemangku kepentingannya atau stakeholders-nya. Nah, maka dari itu pada hipotesis 2 ini dirumuskan bahwa the shorter time, the shorter the shorter the time between the current and the last application, the higher the level of reporting. Nah, selanjutnya ini ada teori legitimasi. Nah, jadi sebelumnya ini membahas teori belajar dan tidak belajar. Nah, pada saat ini membahas teori legitimasi, signaling dan legitimasi. Jadi, teori legitimasi ini di mana organisasi harus mematuhi kontrak sosial dengan masyarakat agar tetap diakui keberadaannya. Dan jika gagal, maka secara tidak langsung higher education ini akan mendapatkan petisi atau tindakan hukum atau penarikan dukungan dari masyarakat atau publik. Nah, sinyal keberlanjutan ini bisa sebagai media untuk mengatasi asimetri informasi. Jadi, higher education menggunakan laporan publik dan angka STARS ini untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kinerja keberlanjutannya. Nah, eh, higher education yang berhasil mengkomunikasikan keberlanjutannya dengan baik ini secara tidak langsung akan memperoleh keuntungan strategis yang mana ada studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa di kampus yang lebih hijau itu lebih sering mendapatkan informasi lingkungan dan lebih aktif di kegiatan keberlanjutan. Nah, perlu disadari juga kesadaran versus komitmen ini tidak ada perbedaan besar dalam kesadaran mahasiswa tentang keberlanjutan, tapi ada kesenjangan dalam komitmen mereka terhadap praktik keberlanjutan. Nah, STARS ini sebagai media untuk sinyal komitmen yang berfungsi sebagai indikator bahwa higher education institution ini serius terhadap keberlanjutannya dan dapat mempengaruhi pilihan mahasiswa dalam menentukan kampusnya. Maka dari itu, di hipotesis 3 dirumuskan bahwa the higher the reporting level, the higher the increasing enrollment. Nah, selanjutnya adalah hipotesis 4 masih di signaling and legitimacy theories. Jadi, uh, Star Scores ini menjadi indikator legitimasi menunjukkan bahwa higher education institution ini benar-benar berusaha mencapai keberlanjutan dan memperkuat eksistensinya. Nah, nyambung dengan hipotesis sebelumnya, ketika uh, asumsinya ketika higher education ini memiliki reporting score atau level sustainability-nya baik, uh, maka kan ada salah salah. Nah, akan ada peningkatan peningkatan siswa yang akan mendaftar. Nah, sama dengan hipotesis yang ketiga, hipotesis keempat ini meng-highlight bagian endowment. Jadi, ketika jumlah siswa meningkat karena skor sustainability dari sebuah higher education dan siswa meningkat, maka secara tidak langsung endowment atau dana abadinya ini juga akan meningkat. Nah, ini ada penelitian yang menemukan bahwa besarnya dana endowment di higher education institution itu eh, lebih dari 352 miliar US dollar dan mewakili 95% dari aset endowment pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Jadi, tanggung jawab keberlanjutan itu karena besarnya dana tersebut, higher education memiliki potensi besar dalam mengatasi krisis iklim melalui keputusan investasi dari mereka. Jadi, dampak dari endowment ini berdampak juga pada bagaimana higher education mengelola iklimnya, climate change-nya, apa sih namanya? Krisis iklimnya. Nah, yang mana Star Score ini menjadi sinyal investasi yang berkelanjutan, menjadi alat transportasi yang menunjukkan sejauh mana higher education berkomitmen terhadap investasi yang selaras dengan kepentingan stakeholders. Maka dari itu, hipotesis keempat dirumuskan sebagai the higher the reporting level, the greater the increase in endowments. Nah, yang kelima ini masih nyambung dengan hipotesis keempat. Jika hipotesis keempat tadi membahas dana endowment yang diterima oleh higher education institution berdampak pada tingkat investasi mereka
mereka pada krisis iklim. Nah, di, di, di hipotesis bahas apakah eh, sustainability higher education institusional tidak berdampak dampak pada. Jadi ini eh, merujuk pada komitmen terhadap kinerja nyata, adanya tanda tangan pada RCU untuk menunjukkan menghasilkan emisi, maka berdampak pada emisi yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi ketika kinerja keberlanjutannya dia bagus, apakah tidak berdampak pada penurunan gas emisi, yaitu ada menjadi poin dari hipotesis 5 yang berbunyi the level of reporting will have no impact on the decrease of emission. Nah, ini tadi gambaran dari kerangka konseptualnya. Jadi ketika reporting level sustainability ini tadi menjadi dependent dan menjadi independent. Nah, ini merujuk ke measurement measurement dari setiap variabel. Jadi stars reporting level sudah saya jelaskan tadi, dia diukur dari skor total sustainability dari setiap higher education institution. Nah, kemudian ini stars number of prior reports. Jadi berapa jumlah pelaporan higher education institusional. Nah, tapi ada juga pendidikan tinggi di Amerika yang hanya melaporkan satu atau dua kali. Nah, ini time between reports. Kita di sini bisa melihat antara submission date dan valid through-nya. Nah, ini adalah enrollment. Enrollment-nya ini kalau nggak salah di penelitian ini menggunakan rasio antara staf di tahun tersebut dengan staf si student di tahun tersebut dengan student di tahun sebelumnya. Nah, ini juga ada data dari stars-nya. Nah, kemudian ini endowment. Endowment ini di stars juga ada. Jadi penelitian ini memang bagusnya dia menggunakan semua data dari stars karena juga bisa kita terapkan sebenarnya. Kemudian ini yang greenhouse gas emission, dia ada skornya 8 maksimal. Ini ketika diklik, dia ada pemaparan antara GHG scope 1 dan GHG scope 2. Nah, untuk variabel kontrol, beberapa variabel kontrol yang digunakan penelitian ini ada usia higher education institution, kemudian ada size. Nah, size ini pakai number of employee, kemudian country. Dia pada penelitian ini terbatas pada USA saja dan setting rural, suburban, and urban. Kemudian ada juga highest degree offered by the higher education institutional. Nah, ini ada associate associate degree hasil, mohon maaf saya lupa. Terus hingga ke PhD. Jadi apakah higher education ini menyediakan degree sampai ke PhD? Nah, ini metodenya. Jadi mengikuti kerangka konseptual tadi, penelitian ini membagi metodenya dengan GLM menjadi dua. Untuk model satu dan 2 untuk hipotesis satu dan 2. eh, Ketika reporting level menjadi dependent dan model 3, 4, 5 ketika reporting level menjadi independent. Nah, ini adalah hasilnya dari statistik deskriptif. Mohon maaf agak pecah. Jadi dia dia menggambarkan statistik deskriptif sebagai kuantitatif dan kualitatif. Ini yang kualitatif yang mana kayak menyebutkan berapa univ-univ yang di USA, di Kanada, kemudian setting rural hingga urbannya, kemudian jenis ownership-nya apakah public, private, dan sebagainya. Termasuk di prior report dan time between report. Nah, jadi hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar higher education institution adalah melaporkan sebagai pertama kali di Stars AC ini. Ada sekitar 69,8%. Nah, polanya ini setelah pelaporan pertama hanya 35,6% higher education yang telah melaporkannya sekali sebelumnya dan melaporkan lagi pada tahun selanjutnya. Kemudian karakteristik dari setiap higher education ini 90% dari
Amerika Serikat, 68% berada di kawasan urban, 57% adalah higher education negeri, dan 43% ini memiliki program pendidikan hingga tingkat doktoral atau PhD. Nah, polanya ini, ketika polanya setelah berulang, ketika pola pelaporannya berulang, 55% dari higher education melaporkan 2 atau 3 kali sebelumnya. Nah, kemudian 36% higher education melaporkan tanpa ada jeda tahun. Jadi ini yang dia melaporkan setiap tahunnya atau setiap periodenya. Nah, kemudian 31% memiliki jeda tahun antara pelaporan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan bahwa higher education akan terus melaporkan eh, akan terus melaporkan secara rutin. Nah, ini statistik deskriptif secara kuantitatif yang umumnya ada. Jadi dia membagi untuk statistik endowment dan perubahan dari emisi higher education-nya. Nah, rata-rata dana abadi atau endowment itu sebanyak 901 juta dolar dan endowment terkecil itu 253 ribu dolar dan terbesarnya 25,6 miliar dolar. Nah, perbedaan besar dalam endowment ini kemungkinan juga karena adanya faktor COVID di pendidikan ini. Kemudian pada emisinya rata-rata pendaftaran rata-rata ada 1.917 mahasiswa setiap setiap higher education dan kenaikan rata-rata emisi rata-rata pada skop 1 4.000 metrik ton, 4.259 metrik ton dan pada skop 2 5.145 metrik ton. Nah, selanjutnya dampak per mahasiswa. Jadi skop 1 meningkat 2,2 metrik ton karbon per tahun per mahasiswa. Pada skop 2 menurun 2,7 metrik ton karbon per tahun per mahasiswa. Nah, ini kemungkinan karena adanya peningkatan efisiensi energi. Nah, temuan utamanya dari hasil statis ini, higher education yang konsisten melaporkan keberlanjutannya menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pelaporan. Nah, ada efek unlearning atau tidak belajar untuk higher education yang melewatkan periode pelaporan yang mengalami penurunan dalam kompetensi pelaporannya. Kemudian adanya hubungan antara pelaporan keberlanjutan dengan keterlibatan higher education institusional yang ini terlihat dalam peningkatan pendaftaran dan endowment yang diterima dari setiap perguruan tinggi. Nah, terakhir, pelaporan keberlanjutan dikaitkan dengan pengurangan emisi yang menunjukkan bahwa laporan STARS ini juga berkontribusi pada upaya keberlanjutan higher education institution. Nah, ini hasil result dari GLM-nya. Jadi, higher education yang telah menyerahkan laporan sebelumnya itu memiliki skor STARS yang lebih tinggi dibanding pelapor yang melakukan pertama kali. Jadi, hipotesis pertama diterima. Kemudian, pada hipotesis kedua juga diterima di mana lama atau jeda waktu pelaporan STARS pada STARS ini semakin rendah skor STAR berdampak pada semakin rendah skor STARS yang diperoleh. Jadi H2 juga diterima. Nah, selanjutnya ini eh, tabel yang berbeda yang menjawab dari hipotesis 3 dan 4 di mana reporting level ini berdampak pada pendaftaran mahasiswa yang lebih tinggi. Jadi hipotesis ketiga diterima dan reporting level juga berdampak pada endowment atau dana abadi yang lebih tinggi. Hipotesis 4 juga diterima. Dan terakhir ini ada hipotesis kelima. Penelitian ini membagi antara skop 1 dan skop 2, di mana hasilnya ditolak karena ternyata reporting level atau skor STARS yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan emisi. Jadi mereka ternyata berkaitan, sedangkan hipotesisnya tadi mereka dirumuskan dirumuskan tidak ada
hubungan atau tidak ada dampak atau tidak ada berkaitan antara reporting level dengan penurunan emisi. Nah, ini details dari hasilnya. Jadi, pada tabel yang pertama ini lumayan banyak yang dilaporkan. Ini dijelaskan pada result details yang mana peningkatan skor rata-rata berdasarkan jumlah laporan sebelumnya. Jadi ketika satu laporan sebelumnya itu meningkatkan 9 poin keberlanjutan pada laporan selanjutnya. Begitu juga pada 5 laporan sebelumnya itu justru meningkatkan 12 poin pelaporan lebih baik untuk pelaporan di selanjutnya. Jadi semakin banyak laporan-laporan yang dilakukan sebelumnya itu meningkatkan kinerja apa ya, sustainability score yang lebih baik. Kemudian pada hipotesis kedua, efek unlearning terkonfirmasi. Jadi adanya semacam ketidakbelajaran. Jadi ketika ada jeda itu menurunkan kinerja keberlanjutannya. Nah, pada jeda 1 tahun ini eh, meningkat jeda 1 tahun pelaporan itu meningkatkan berdampak pada 13 poin untuk skor keberlanjutan. Nah, sedangkan jeda 4 tahun itu justru poinnya lebih sedikit, yaitu 10,42 poin terhadap skor total dari keberlanjutannya. Nah, jadi asumsinya HEI yang melaporkan pertama kali itu tidak memiliki perbedaan signifikan dengan HEI yang menunggu 5 tahun untuk 5 tahun sebelum melaporkan kembali. Kemudian HII yang menunggu 5 tahun kehilangan seluruh pengalaman pelaporan sebelumnya dengan skor rata-rata STARS yang tidak berbeda pada pelapor pertama kali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi di sini bisa jadi karena ukuran higher education institution yang lebih besar, jadi berdampak pada skor STARS yang lebih tinggi. Kemudian bisa juga dari usia higher education yang tidak memiliki korelasi signifikan terhadap skor STARS. Nah, selanjutnya ini adalah result details dari hipotesis 3 hingga 5. Nah, ini hipotesis 3 hingga 5 juga lumayan dijelaskan banyak di tabelnya. Ini detailnya saya jelaskan di sini. Jadi, dampak dari skor STARS terhadap pendaftaran atau enrollment dari student itu signifikan. Jadi, skor STARS yang lebih tinggi berdampak pada pendaftaran mahasiswa yang lebih tinggi. Kemudian, higher education institusional yang lebih baru memiliki peningkatan pendaftaran yang lebih besar, dan institusi dengan tingkat pendidikan doktorat memiliki perubahan pendaftaran yang lebih besar dibandingkan yang baccalaureate. Nah, alasannya karena yang pertama, higher education institution yang lebih baru memiliki infrastruktur dan sistem yang lebih modern. Kemudian pada program doktorat, program riset doktorat ini memiliki daya tarik yang lebih untuk mahasiswa. Kemudian pada hipotesis 4 terkait dana abadi juga signifikan di mana skor STARS lebih tinggi memiliki dana abadi yang lebih tinggi atau endowment yang lebih tinggi. Jadi higher education yang memiliki usia lebih tua memiliki skor STARS yang lebih tinggi. Kemudian higher education yang memiliki doktoral program juga menerima endowment yang lebih besar dibandingkan hanya associate, bachelorette, dan master. Nah, terakhir, higher education secara yang negeri atau publik memiliki skor STARS yang lebih tinggi dibandingkan yang swasta. Kemudian pada hipotesis 5 dampak dari skor STARS terhadap emisi. Jadi, ini berlawanan dengan hipotesis awal. Hipotesis awal merumuskan tidak ada hubungan antara skor kenaikan skor sustainability reporting higher education terhadap penurunan emisi. Nah, ternyata hasilnya berlawanan, skor STARS yang tinggi dikaitkan dengan penurunan emisi. Nah, pada skop 1 hubungannya negatif tapi tidak signifikan, sedangkan pada skop 2 negatif dan signifikan. Nah, kemungkinan eh, perbedaan berdasarkan lokasi dan tingkat pendidikan ini juga berpengaruh di mana emisi skop 1 ini lebih tinggi di institusi higher education di perkotaan dibandingkan dengan pinggiran kota. Kemudian untuk skop 2 itu lebih tinggi di higher education dengan
doktoral program dibandingkan yang hanya sampai master program. Nah, dari pembahasan tersebut, artikel ini membahas theoretical implication dan social implication. Nah, di practical implication ini, jadi pelaporan STARS ini meningkatkan skor keberlanjutan sesuai dengan asumsi awal pada introduction. Nah, seiring higher education belajar mengumpulkan dan mengelola data yang lebih efisien, ini cenderung meningkatkan kinerja mereka untuk pelaporan yang selanjutnya karena penundaan skor sustainability dari higher education tersebut. Nah, pelaporan STARS ini mendorong peningkatan keberlanjutan karena higher education lebih fokus memperbaiki praktik keberlanjutan mereka, yang mana mereka juga perlu mengembangkan rencana pelaporan jangka panjang untuk meningkatkan keberlanjutannya. Nah, skor STARS ini berpengaruh juga pada pendaftaran mahasiswa, yang mana higher education mahasiswa cenderung milih higher education yang berkomitmen pada keberlanjutan. Nah, pelaporan yang konsisten ini meningkatkan keterlibatan stakeholder dan menarik lebih banyak mahasiswa dan berdampak pada endowment yang diterima dan dampaknya pada tingkat investasi higher education. Nah, pelaporan jangka panjang dari STARS ini menciptakan budaya keberlanjutan yang mana berdampak positif pada lingkungan kampus dan kesejahteraan akademik. Untuk theoretical contribution, jadi dari penelitian ini menemukan hasil bahwa hubungan dua arah antara endowment dan skor STARS itu eh, HEI dengan endowment yang lebih tinggi itu memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk investasi keberlanjutan. Nah, sedangkan sementara HEI dengan skor STAR yang lebih tinggi ini meningkatkan endowment. Jadi HEI ini mendapatkan dana investasi higher education terhadap keberlanjutan ini diperoleh dari endowment. Nah, endowment ini diperoleh. Nah, higher education tetap berinvestasi dalam keberlanjutan bahkan saat mengalami penurunan dana endowment selama krisis ekonomi. Jadi hasil penelitian ini melawan penelitian dari Lang 2015 yang tidak menemukan tidak menemukan korelasi antara praktik keberlanjutan dan emisi GHG. Nah, fokus dari penelitian ini pada STARS mengukur efek gabungan dari praktik keberlanjutan tidak hanya pada individu terhadap emisi, tapi juga kemungkinan perbedaan hasil karena faktor waktu. Studi ini dilakukan 4 tahun setelah Lang, jadi tren keberlanjutan juga mungkin sudah berkembang pesat. Nah, efek keberlanjutan secara keseluruhan ini signifikan meskipun pada beberapa aspek meningkat, dampak positif dari faktor lain lebih dominan dalam mengurangi emisi. Nah, ini societal implication. Jadi, for stars sebagai mekanisme sinyal ini membantu higher education mengurangi asimetri informasi dengan mengaku kepentingan mengenai komitmen keberlanjutan mereka. Nah, eh, dampaknya mereka dapat menjalin kerjasama dan keterlibatan publik yang lebih baik. Kemudian, laporan GHG dari Yale University menunjukkan bahwa emisi tidak langsung dari barang dan jasa yang dibeli merupakan sumber utama emisi higher education dengan 15 dari 142 kategori pengeluaran itu menyumbang 80% dari total emisi. Nah, hasil penelitian ini eh, mendukung adanya laporan dari Yale ini yang mana pelaporan keberlanjutan meningkatkan kesadaran akan kinerja keberlanjutan karena HEI yang fokus pada aktivitas keberlanjutan cenderung mengalami pengurangan emisi. Kemudian di tengah tekanan stakeholdersnya, laporan STARS ini juga menjadi alat komunikasi yang penting menunjukkan transparansinya terhadap tindakannya terhadap keberlanjutan. Dan pelaporan ini memperkuat legitimasi higher education institution dalam
membangun kepercayaan, terutama di saat ketidakstabilan sosial dengan menunjukkan keterlibatan aktif dalam isu keberlanjutan. Nah, kemudian di penelitian ini mengungkapkan beberapa limitasinya. Mereka fokus pada penelitian ini fokus hanya pada institusi dari AC atau STARS aja yang melaporkan secara sukarela. Sehingga data yang digunakan ini dapat dikatakan self-reported dan ada kalanya bisa jadi ada kemungkinan bias pelaporan. Nah, kemudian keberlanjutan di higher education ini berada dalam spektrum yang mana memenuhi regulasi minimum hingga yang berkomitmen pada nol karbon emisi atau nol emisi karbon. Nah, dari limitasi ini ada tantangan dalam akuntabilitas pelaporan karena jika organisasi yang bertanggung jawab secara finansial atas keakuratan laporan, mereka mungkin memilih untuk tidak melaporkan, tetapi jika tidak ada konsekuensi, laporan bisa kurang akurat. Kemudian, optimalisasi keterbukaan informasi ini diperlukan untuk menemukan titik keseimbangan antara transparansi dan kredibilitas laporan. Nah, jadi studi ini tidak membandingkan higher education yang melaporkan dan yang tidak, tapi hanya menganalisis kedalaman komitmen keberlanjutan berdasarkan skor STARS. Kemudian hubungan antara skor STARS dan kinerja ini lebih bersifat korelasi daripada kausalitas karena peningkatan pendaftaran dan endowment ini juga dapat meningkatkan investasi dalam keberlanjutan yang pada akhirnya meningkatkan skor STARS juga. Kesimpulannya, eh, pemangku kepentingan atau stakeholders serius terhadap upaya keberlanjutan dari higher education institution. Nah, mereka tidak hanya memiliki sikap positif, tetapi juga membuat keputusan investasi berdasarkan informasi ini. Nah, higher education mendapatkan manfaat dari pelaporan keberlanjutan melalui peningkatan skor STARS akibat efek pembelajaran dan peningkatan kinerja lingkungan. Nah, pada timing pelaporan pertama, eh, itu dapat mempengaruhi kinerja higher education dengan first mover yang lebih proaktif dan strategis sehingga late reporters atau yang melaporkan terlambat itu lebih reaktif terhadap tekanan eksternal. Nah, kemudian integrasi keberlanjutan dalam kurikulum itu mencerminkan strategi pasar yang proaktif yang berfungsi sebagai sinyal bagi pasar tentang kesiapan higher education menghadapi tantangan masa depan. Nah, higher education dengan status yang lebih rendah, status keberlanjutan yang lebih rendah, eh, le- cenderung lebih reaktif dibandingkan higher education dengan status keberlanjutan yang lebih tinggi dalam keberlanjutan. Nah, ini juga menurut Delang, jadi penelitian ini mendukung apa yang disimpulkan dari penelitian Delang, dan penelitian ini mengharapkan penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak waktu pelaporan pertama untuk memahami bagaimana strategi awal mempengaruhi kinerja jangka panjang higher education. Ya, mungkin sekian presentasi saya terhadap artikel ini. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Almi atas pemaparannya review artikel pada siang hari ini. Jika Bapak Ibu sekalian yang hadir memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai artikel yang dibahas pada siang hari ini, kami sangat terbuka untuk pertanyaan. Bisa langsung raise hand ataupun juga menuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, Bapak Herman, silahkan unmute untuk mengajukan pertanyaan, Bapak. Ya baik, terima kasih banyak Kak. Ini mohon izin diskusi. Ini terkait artikel yang tadi telah direview oleh kakaknya. Ini saya jadi penasaran terkait star score-nya. Nah, tadi sempat saya browsing juga terkait STARS atau Sustainability Tracking Assessment and Rating System yang kemudian itu tuh sebenarnya kan kerangka pengukuran ataupun asesmen yang dikembangkan oleh Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education atau IASHE.
Nah, maksud saya itu apakah asosiasi ataupun kerangka itu memang sudah terbuka untuk umum dalam arti semua universitas ataupun perguruan tinggi negara manapun bisa memakai dan melaporkan keberlanjutannya secara volunteer. Dan kalau misalkan iya, apakah untuk perguruan tinggi di Indonesia itu kita bisa melihat atau kalau misalkan saya pribadi pengen tahu, adakah barangkali perguruan tinggi Indonesia yang sudah melaporkan hal tersebut dan bisa melihat dari mana gitu, database-nya bisa dilihat di mana begitu. Itu Kak, cukup. Ya, baik. Ini Kak Nabila, apa boleh langsung saya jawab? Bisa langsung dijawab Kak Alami, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Herman. Jadi, ini kebetulan saya dapat informasi tentang STARS ini dari call for paper jurnal-jurnal internasional. Jadi, ini websitenya adalah Report AC. Nah, ini report website umumnya. Jadi global, dia memang mengklaim sebagai Global Sustainability Standard for Higher Education. Nah, ini datanya bisa diakses umum, Pak. Di reports data ada participant reports. Nah, ini ada banyak pendidikan tinggi yang melaporkan di sini. Tapi nggak semua melaporkan secara available karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa versi pelaporan. Saya selalu menggunakan contoh dari Arizona karena Arizona ini termasuk yang pelaporannya paling bagus. Nah, tapi ini dia kan memang masih valid terus ya, submission tanggal 28 Februari 2023, valid terusnya 2026. Jadi setiap versi periode pelaporannya STARS itu hanya berlaku setiap 3 tahun, Pak. Nah, untuk universitas atau pendidikan tinggi yang tidak melanjutkan laporannya, dia tetap dalam all registran, tapi reportnya ada di report archive. Jadi ini ketika Bapak masuk di report data ini, ada 3 bagian. All registran ini adalah semua univ yang mendaftarkan, tapi belum tentu dia punya skor. Ada yang kayak komplit dan tidak komplit. Nah, report archive ini adalah universitas-universitas yang dia sudah eh, sudah pernah melaporkan tapi dia tidak melaporkan lagi jadi expired itu masuk di report archive. Nah, biasanya report archive ini cuma ada satu pelaporan aja gitu. Sedangkan maksudnya satu pelaporan tuh universitas tersebut hanya melaporkan 1 2 kali. Nggak sebanyak Arizona tadi. Nah, ini dia cuma 2 kali dan dia tidak eh oh ini masih ngelanjutin sih. Nah, oh ya ini dia melaporkan sampai. Nah, ini Pak. Jadi beberapa di report archive itu beberapa higher education yang dia sudah nggak lanjut melaporkan lagi. Nah, itu masuk di report archive. Nah, kemudian untuk yang pelaporannya masih aktif itu ada di current ratings. Nah, biasanya ini cuma 300-an aja. Nah, ini udah 376. Nah, ini jadi cuman ada 376 yang kalau di data panel atau di cross sectionin itu dia tahunnya tahun terbaru. Misalkan 2023, 45. Jadi untuk 3 tahun pelaporan validnya. Misalkan ini Amherst, dia submissionnya tanggal 19 Agustus 2024, valid terus 2027. Jadi dia masih aktif, belum expired di status ratingnya. Gitu. Dan ini datanya available bisa diakses publik, Pak. Jadi kalau misalkan untuk penelitian bisa, tapi memang harus collect manual. Ah, Kalau yang di artikel yang tadi diuraikan, mereka datanya data primer langsung dari kampusnya atau memang dia juga ngambil dari sini, Kak? ngambil dari sini, Bapak. Jadi ini Hmm. tadi kan skornya. Nah, skornya tuh dari sini. 67,18. Oke, terima kasih banyak. Cukup mencerahkan Iya. dan jelaskan juga. Terima kasih, Kak. Oh iya, Pak. Iya.
Nah, tapi kalau mau butuh data yang lebih dalam, ini semua memang dari artikel tersebut memang dari website ini aja, Pak. Termasuk institutional type tadi yang baccalaureate atau cuman master atau yang sampai doktoral dan sebagainya. Terus ini kontrol yang private or publiknya. Terus ada endowmentnya semua ada di sini termasuk eh, enrollment staffnya gitu. Ya, mungkin semoga menjawab ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Herman dan Kak Almi atas diskusinya. Bagi Bapak Ibu yang hadir dan masih memiliki pertanyaan untuk didiskusikan mengenai artikel kita di siang hari ini, bisa langsung ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nuri melalui kolom chat Zoom. Nah, kalau data dari STARS mau diteliti secara data panel, bagaimana ya? Dan apa cuma bisa dibuat cross-section aja, misal pakai latest data available? Ya, bisa izin saya langsung jawab ya, Kak Nabila ya. Ya, baik, langsung saja Kak Oke. Almi. Baik, pertanyaannya Bu Nuri ini, pertanyaannya bisa cross section atau data panel. Kalau mau cross section itu bisa, tapi bukan per tahun, tapi per banyaknya pelaporan. Nah, tapi ini juga jadi tantangan juga karena ada beberapa artikel tentang STARS itu dia pakai cross section, jadi dia pakai beberapa laporan, mana tadi Arizona. Nah, kalau mau pakai data panel itu bisa semua data ini dipakai. Jadi, misalkan mau ambil skor dari GHG emission gitu kan. Nah, dari versi satu ini diambil langsung ke GHG-nya aja. GHG itu di operation. Nah, greenhouse ini. Nah, langsung diambil dari ini. Ini kan tadi dari versi satu. Terus langsung ke lanjut ke versi 2.1 sampai 2.2. Nah, sebenarnya bisa, Bu, dipakai data panel. Tapi versi-versi ini, setiap versi terbaru itu ada indikator-indikator yang paling baru. Misalkan saya buka di 2011 ini dengan yang 2023, ini sudah sangat beda, Bu, pelaporannya. Jadi ini ada apa ya namanya? Indikator, ada education research, kemudian ada operation, kemudian ada planning, administration, and engagement. Nah, dia membagi jadi tiga dan innovation. Jadi empat kategori ya, empat indikator gitu kan. Tapi ketika di pelaporan yang versi 2.2 atau yang paling baru di 2023, dia nge-breakdown semuanya, Bu. Akademik sendiri, ada kurikulum research, kemudian engagement sendiri, operation sendiri, dan planning administration sendiri, dan innovation leadership sendiri. Jadi, nggak semua indikator di STARS yang 2023 versi 2.2 itu ada di versi 1.0 tahun 2000 sekian. Nah, kalau mau dibuat data panel, mungkin tantangannya adalah nyari yang apa ya, variabelnya tuh yang ada di semua versi gitu. Apakah menjawab ya, Bu? Oh iya, sama yang cross section. Kalau cross section bisa, Bu. Jadi misalkan Ibu dari pakai yang bagian dari yang mana nih tadi? Current reportnya aja. Nah, dari current reportnya aja, ini ada 376. Kalau misalkan Ibu mau pakai salah satu variabel, misalkan variabel GHG tadi, Ibu bisa tinggal collect variabel GHG dari 376 itu. Nah, itu sudah jadi 1 tahun pelaporan bisa untuk cross-section data. Begitu, Ibu. Apakah menjawab ya, Ibu? Bagaimana Bu Nuri, apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaan dari... Oke, oke. Tapi sebenarnya Oh saya iya Pak, terus iya mohon maaf Pak tadi Nuri. Ibu. Mohon maaf ya, Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, menarik sih. Berarti bahkan untuk cross section pun juga berarti harus disesuaikan ya. Karena kan datanya harus per itu. Kalau cross section kan hanya 1 tahun atau satu periode, itu bisa langsung dipakai, Pak. Cuman
manual aja satu-satu buka-bukain gitu. Justru kalau cross section kan ambil dari versi 2.2 aja. Misalkan ini American University. Dia langsung ambil yang versi 2.2 gitu ya. Nah, ini sudah langsung aja tinggal ambil dengan yang Arizona yang versi 2.2. Mana tadi? Nah, ini kan dia sama gitu. Misalkan pakai score coordination and planning dengan ini Arizona dan ini tadi American. Dia sudah sama, tinggal dimasukin Excel aja, Pak. Gitu. Nah, ini biasanya harus dipencet-pencet gini. Nah, ini ada skor-skornya. Gitu, Pak. Nah, mungkin sedikit informasi. Stars ini termasuk bayar, Pak. Bukan bayar kita untuk mengambil datanya, tapi ketika Univ melaporkan di Stars tuh ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, yang gratis tuh kayak gini, Pak, kayak American University ini, dia statusnya cuma komplit-komplit aja, sedangkan Arizona itu langsung muncul skornya gitu. Nah, jadi emang agak challenging ya kalau misalkan mau pakai semua data. Ini lumayan banyak klik-kliknya nyari datanya. Terus kalau misalkan yang American ini kan mau nge apa ya nge butuh skor dari coordination and planningnya harus kita sum dulu buka satu-satu terus di sum di Excel. Sedangkan di di Arizona ini sudah langsung keluar skor dari coordination dan planningnya. Nah, sebenarnya indikatornya sama, Pak. Cuman untuk yang di sini harus ngitung manual. Kalau yang Arizona ini karena dia bayar, jadi skornya langsung muncul gitu, Pak. Oh ya, Kak, saya mau diskusi lagi, Kak. Monggo, Pak. Nggih. Ya. Eh, Kalau misalkan perguruan tinggi yang mau melaporkan laporan keberlanjutan dengan memakai kerangka STARS, itu mereka harus jadi member dulu di asosiasi yang tadi tuh yang AASHE atau emang langsung gitu pakai kerangka start apa star sport star atau misalnya langsung pakai kerangka tersebut langsung melakukan pelaporan atau harus menjadi member dulu nih biar bisa melakukan laporan keberlanjutan kampus tersebut gitu atau bagaimana? Kalau melaporkan saja tuh bisa, Pak. Di sini tuh saya pernah nemu kayaknya di benchmarking atau data quality ini ada kok kayak Excel. Di sini tuh nanti ada nemu Excel. Saya lupa di mana. Bukan, bukan. Excel yang dia tuh kayak menunjukkan kriterianya dia, pengukurannya tuh bagaimana gitu kan. Jadi kalau misalkan universitas, misalnya saya nih lagi kuliah di Erlangga University. Ketika saya ingin melaporkan universitas saya ke sini, saya minimal harus mengikuti apa ya namanya standarnya STARS gitu, Pak. Nah, itu ada Excelnya di sini, tapi saya lupa di mana. Tapi kalau sebagai gambaran aja, Pak, di sini tuh lumayan detail banget. Misalkan kurikulum nih, saya klik yang academic course, dia ada measurementnya. Nah, secara tidak langsung, kalau misalkan kita mau melaporkan universitas kita ke sini, kita harus mengikuti syarat-syarat di sini. Nah, di sini ada, nanti akan dilaporkan di sini. Terus kredit info ini ada measurement dan scoringnya. Nah, scoring. Nah, jadi kayak ya maksud saya kalau misalkan Univ mau melaporkan di sini tuh bisa secara gratis, tapi minimal kita harus tahu standar ini dulu dan universitas kita itu memenuhi standar ini apa enggak gitu sih, Pak. Kalau enggak nanti di laporan tampilannya STARS itu bakal not apa ya namanya? Not complete semua, Pak. Gitu. Ini memang masih mayoritas di Amerika, belum bahkan jarang ada Asia, Pak. Karena ya memang pelaporannya menurut saya lumayan komprehensif ya dan sangat detail bahkan di setiap apa ya ini namanya indikator dan subindikator itu ada LO-nya, license officer-nya gitu. Nah, termasuk di apa ya namanya? Di setiap eh, dia kan ada 4 komponen ya, 4 indikator. Ada academic, engagement, operation, dan planning. Nah, ini tuh masih, kalau menurut saya masih standarnya Amerika sekali. Mereka sangat transparan sampai ke RN climate, sampai ke energinya. Nah, kalau menurut saya di Indonesia sendiri masih, kita sendiri masih belum, apa ya, belum aware untuk melaporkan
hal-hal ini di publik gitu kan. Jadi kayak mungkin karena itu banyak universitas di Indonesia yang belum melaporkan di STARS gitu, Pak. Apakah menjawab ya, Pak? Eh, cukup cukup menjawab. Nah, terus kembali ke artikel tadi terkait dana endowment. Nah, itu kan biasanya kalau untuk PTN ya, kalau di PTN BLU ataupun PTN BH atau PTN Saper, nah biasanya tuh ada ya. Memang ada itu untuk dana endowment. Nah, tapi kalau misalkan untuk di perguruan tinggi swasta, saya juga kurang tahu banyak itu apakah ada atau tidak ada terkait dana endowment. Tapi sejauh ini saya bergabung di salah satu perguruan tinggi swasta memang kalau dilihat di laporan keuangannya itu dia memang nggak ada sama sekali. Nah, kalau dari sisi itu saja, nah sebenarnya apa namanya, dengan ada atau tidaknya dana endowment dalam sebuah perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri itu sangat berpengaruh signifikan atau tidak gitu terhadap kinerja perguruan itu atau perguruan tinggi itu sendiri gitu. Itu Pak. Mohon arahan penjelasan. Oh, mohon maaf, Pak. Tadi suaranya kurang jelas. Tapi yang saya tangkap itu maksudnya ada atau tidak adanya endowment ini berpengaruh ke apa ya, Pak? Kepada kinerja ataupun pelaporan dari perguruan tinggi itu sendiri. Ini kan kalau dari artikel ini dia itu meneliti eh artikel ini lumayan bentar, saya stop share, saya screen, share. Ini udah screen belum ya? Nah, ini artikelnya. Dia ini, kalau menurut saya, pembahasannya dia ini lumayan terintegrasi antara hipotesis pertama hingga hipotesis kelima. Nah, mungkin fokus ke hipotesis ketiga sebagai yang signaling and legitimacy theory. Jadi ini kan eh, dia menguji tingkat pelaporan berpengaruh ke pendaftaran mahasiswa. Kemudian tingkat pelaporan berpengaruh pada endowmentnya. Dan terakhir, tingkat pelaporan tidak berpengaruh pada emisi. Nah, jadi kan yang dimaksud di bagian endowment ini adalah ketika dia menerima tingkat pelaporan yang tinggi, mendukung jumlah mahasiswa yang mendaftar lebih tinggi. Nah, maka tingkat pelaporan yang tinggi juga dampak pada endowment yang tinggi. Nah, endowment yang tinggi ini nanti digunakan sebagai dana investasi untuk GHG atau emisi karbon. Nah, yang itu dijadikan hipotesis kelima. Nah, tapi hasil dari penelitian ini eh, apa ya menerima hipotesis 4 ketika dana endowment ini tinggi berpengaruh pada eh, bukan kinerja yang bagus berpengaruh pada endowmentnya yang tinggi. Nah, endowment yang tinggi untuk eh, di sini untuk investasi GHG. Nah, sedangkan level reporting ini hasilnya kan menemukan hubungan antara level reporting dengan GHG-nya. Jadi kalau menurut saya ini kebetulan ini adalah konteksnya adalah higher education di Amerika yang kebetulan dia memang melaporkan endowmentnya. Jadi kalau misalkan nggak ada endowmentnya itu mungkin out of context dari sini ya Pak, atau mungkin saya kurang memahami pertanyaan Bapak ya. Baiknya tidak apa-apa, cukup. Nah, makasih ya Pak, mohon maaf jika kurang menjawab. Terima kasih banyak Pak Herman dan Pak Nuri atas pertanyaannya pada review artikel siang hari ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan dari Pak Herman dan Pak Nuri tadi menutup review artikel pada siang hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada review artikel yang sedang melakukan penelitian kuantitatif dan juga membutuhkan data, kami juga menyajikan informasi yang lebih lanjut mengenai data dan bisa konsultasi dengan kami dapat melalui WhatsApp maupun website kami, yaitu SG Dataset. Nah, tak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir atas partisipasinya juga dalam acara ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya Nabila Ramadhani, selaku MC sekaligus moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.